البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, aqsamul qiyas. Sekarang jenis-jenis qiyas, pembagian qiyas. Yang qasimul qiyasu ila jaliyin wa khafi. Qiyas terbagi menjadi qiyas yang jelas dan qiyas yang samar-samar. Al-awwal fal jali. Baik, ini dalam ilmu balaghah namanya apa? Al-laf wan nasr. Meringkas kemudian baru menjabarkan. Baik, al-ijmal kemudian at-tafsil. Fal jali, adapun qiyas yang jali, yang jelas, yang terang, masabatat illatuhu binasin au ijma, yaitu qiyas yang mana illahnya, sifat yang digunakan untuk menyatukan antara asal dan fara' itu pasti dengan nas atau dengan ijma, au kana maqtu'an fi, atau boleh dipastikan di dalam qiyas tadi binafyil fariqi bainal asli wal far', dengan ditiadakannya pembeza antara asal dan fara'nya. Tayyib. Misalu masabatat illatuhu bin nas, contoh qiyas yang mana nas yang mana ilahnya itu pasti dengan nas. Nas telah yaitu Al-Qur'an atau sunnah menetapkan alasannya demikian. Qiyasul man'i minal istijmari biddamin najis al-jaf alal man'i minal istijmari birrausah, yaitu mengkiaskan terlarangnya istijmar. Istijmar yaitu apa? Mensucikan diri dari najis, bukan dengan air. Tapi apa? Memakai apa sekarang? Apa hukumnya istijmar dengan dam yang najis yang kering? Darah najis tapi dia sudah kering, bukan cecair lagi. Jadi apa? Membatu. Boleh tidak? Kata para ulama tersebut yaitu tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah qiyas. Qiyas yang mana? Yaitu dikiaskan alal man'i minal istijmari birrausah. Terlarangnya istijmar dengan kotoran hewan, rausah. Fa inna illata hukmil asli sabitatun bin nas, karena alasan yang ada pada hukum yang berlaku pada benda yang tahu yang jelas hukumnya asal itu telah pasti dengan nas. Apa tadi? Yaitu masalah istijmar dengan kotoran hewan, itu dilarang. Haitsu ata benu Mas'udin radhiyallahu anhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihajaraini wa rausah. Manakala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mendatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua batu dan satu kotoran hewan. Liyastanjiya bihin, agar Nabi bersuci dengan ketiga barang tadi. Fa akhadhal hajaraini wa alqarrausah. Maka Rasulullah SAW memakai dua batu itu, mengambil dua batu itu, dan beliau melemparkan kotoran hewan. Waqal hadza riks. Beliau mengatakan ini adalah riks. Wa riksu an najis. Sementara riks itu adalah najis menurut sebagian ulama. Walaupun asal dari riks, arkasa yurkisu atau rokasa yarkasu, itu adalah ar-rujuk, yaitu kembali. Tayyib. Dan ini yang lebih rajih. Riks artinya adalah yaitu apa? Kembali. Kembali maksudnya bagaimana? Dari sisi asal maknanya, kotoran hewan dikatakan riks karena dia semula dari tanah. Dari tanah kemudian apa? Zat-zatnya itu diserap oleh tanaman, lalu tanaman dimakan oleh hewan. Lalu sisanya berupa kotoran kembali lagi ke tanah. Beraknya adalah ke tanah. Baik, makanya kotoran hewan dikatakan riks. Walaupun kenyataannya hewan-hewan itu yang di sekeliling Nabi rata-rata adalah apa? Hewan yang suci, dalam artian kotorannya itu suci. Baik, makanya memang ada khilaf di sini. Apa sebenarnya sisi diharamkannya istinja dengan rausah berdasarkan hadis ini? Karena memang ini khilaf. Sebagian mengatakan riks artinya adalah najis, tapi dibantah oleh para lughawiyun banyak sekali.
Karena apa? Seandainya itu najis, ini menyelisihi bahasa. Rikes artinya adalah kembali, karena orang Arab mengatakan kotoran hewan itu rikes karena dia dari tanah kembali ke tanah. Dan dalil-dalil yang lain banyak sekali menunjukkan bahwasanya hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya itu suci. Baik. Berarti sebenarnya masalahnya dia istinja, yaitu dilarangnya istijmar dengan kotoran hewan bukan karena dia itu najis. Tapi apa? Dalil yang lain yang mana Rasulullah melarang kita istijmar dengan kotoran hewan. Kenapa? Karena ini adalah makanan dari kendaraan-kendaraan jin. Sebagian riwayat mengatakan ta'amu ikhwanikumul jin, yaitu makanan dari saudara kalian dari kalangan jin. Cuma riwayat yang lain mengatakan bukan jinnya yang makan kotoran hewan, tapi apa? Kendaraan-kendaraan dari jin makanannya adalah kotoran hewan-hewan kita. Sebagiannya demikian. Jadi ini untuk menghormati saudara-saudara kita dari kalangan jin, dan itu yang dikuatkan banyak pensyarah. Karena apa? Dalil-dalil yang lain menunjukkan masalah itu, bukan masalah najisnya kotoran hewan. Sementara jelas yang di sekeliling Nabi di wilayah itu kebanyakannya adalah hewan-hewan yang suci, bukan khinzir. Khinzir jarang sekali tentunya di Madinah. Ataupun mungkin anjing. Anjing itu ada kemungkinan, tapi jelas yang lebih banyak dan lebih senang ditemukan adalah kotoran hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan. Tapi seperti yang disebutkan oleh Imam Syinqiti rahimahullahu taala, la musyahata fil misal. Yaitu apa? Enggak masalah dalam masalah contoh. Kita ini anggap aja contohnya macam ini. Kita sependapat bahwasanya istijmar dengan kotoran hewan terlarang karena najis. Misalkan begitu. Dari sudut pandang ini, manakala kotoran hewan itu najis dan Rasul SAW tidak mau istijmar dengan kotoran hewan dengan alasan rikes dalam artian najis, maka memang apa? Setiap benda yang najis tidak boleh digunakan untuk istijmar. Yang penting apa? Kita paham sisi pendalilannya macam apa. Walaupun dalam masalah merojihkan, tinggal lihat mana yang rojih, apa makna rikes. Tapi kalau kita anggap dari sudut pandang yang sama, manakala Rasul tidak mau istijmar dengan kotoran hewan dan beliau menetapkan karena ini najis, maka memang kiasnya jelas sekali. Barang apapun yang dia itu najis tidak boleh digunakan untuk istijmar, karena ini memang bertentangan. Bagaimana mensucikan diri dengan barang yang najis? Ya najis terus nanti kita. Itu untuk apa? Darah yang memang najis. Adapun darah yang tidak najis tentunya apa? Tentunya tidak ada alasan untuk kita tidak boleh istijmar dengan dia, asalkan dia sudah kering. Jadi apa? Benda padat, bukan benda cair lagi. Kalau dia benda cair, maka pembahasannya kembali kepada apakah sifat darah yang cair. Kalau memang ini darah yang suci, dan yang betul memang darah itu suci, kecuali darah haid dan nifas, menyelisih pendapat jumhur. Untuk darah yang suci dan dia masih cair, bolehkah digunakan untuk istijmar? Nah, sekarang masalahnya istijmar atau istinja. Karena dia sekarang benda cair, rata-rata benda cair itu kembali ke hukum asal, yaitu apa? Istilahnya bukan istijmar tapi istinja. Sekarang pembahasannya adalah bolehkah darah atau mungkin yang bukan darah, mungkin apa? Minyak zaitun barangkali misalkan, atau apalah yang benda-benda yang cair-cair. Tapi yang jangan yang air, kita cari yang lain. Kalau air berarti ma'. Tapi yang bukan air, misalkan kita menemukan benda-benda cair itu, nah digunakan untuk istinja, apakah dia sah karena dikiaskan pada air? Nah sekarang pembahasannya adalah air itu digunakan sebagai alat istinja dengan nas yang jelas. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Memang ini nasnya jelas, air itu mampu suci dan dia itu suci dan mampu untuk mensucikan. Dari sisi mana dia mensucikan? Kata para ulama, karena dia itu mampu melakukan inqa, yaitu apa? Membersihkan. Yaitu apa? Izalatu asyai', mampu menghilangkan sesuatu. Ya, apapun yang disiram oleh air, cepat atau lambat dia akan menghilang memang. Sehingga dia mampu menghilangkan najis. Berarti darah, kalau memang dia juga mampu memiliki sifat inqa, menghilangkan najis tadi, izalatun najasah, maka hukumnya boleh. Ini dari sudut pandang pola kias.
Tinggal lihat apakah kalau najis itu disiram dengan darah itu najisnya hilang, sebenarnya susah ya. Dia bukan air. Baik, maka apa? Maka kalau emang kenyataannya tidak mampu ya berarti tidak boleh dikiaskan ke air. Jadi sama aja apakah dia sedang yaitu apakah dia cair ataukah padat? Kalau dia padatnya itu darahnya darah najis, maka tetap tidak boleh. Kalau dia cair juga tidak boleh, sama saja najis atau tidak najis darah itu. Tapi kalau dia padat dan dia darah yang suci, maka dia seperti kayu, seperti apalagi itu, seperti tanah yang ya seperti tanah, maka dia boleh. Atau apa itu? Atau lumpur, lumpur kah? Yang becak-becak itu, tapi dia dalam keadaan sudah padat, nah, boleh digunakan untuk istijmar. Nah, kalau darah polanya macam itu boleh. Intinya lihat kiasnya sesuai tidak, sifatnya sesuai atau tidak. Karena inti dari istijmar dan istinja adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Dari istinja, dari apa? An-naju. Naju dari salah satu maknanya adalah al-qata', yaitu memotong, menghilangkan. Baik. Kalau ini tadi sudah. Berarti apa? Sama saja kita menyetujui pendapat ini atau tidak, tapi kita memahami paling tidak tentang kiasnya itu, kias yang jali dengan nas ini adalah yang seperti itu. Walaupun seandainya beliau menggunakan contoh yang lain itu lebih bagus. Apa contoh yang lain? Yaitu masalah contoh yang ilahnya jelas itu adalah yaitu naha Rasulullah SAW an yujma'a baina imra'atin wa ukhtiha wa baina imra'atin wa apa itu wa ammatiha wa khalatiha. Rasulullah melarang seorang lelaki itu mengawini sekaligus seorang wanita dengan saudarinya atau seorang wanita dengan makciknya. Baik, kemudian apa disebutkan? Karena apa? Ini akan memecah belah di antara persaudaraan mereka. Nah, ini adalah nas yang jelas ilahnya itu. Dan juga apa berarti kiasnya kalau memang ada perkara yang seperti itu boleh dikiaskan ke situ. Baik, tinggal kita lihat bahwasanya apapun pola-pola yang menyebabkan perpecahan keluarga maka dia diharamkan, dikiaskan kepada larangan ini tadi. Baik. Sebagaimana disebutkan di kitab-kitab yang lain dan itu kias yang lebih jelas karena dalilnya jelas sekali, ilahnya terang sekali, yaitu apa? Memecah belah persatuan antar kekerabatan. Baik, untuk yang ijma besok di masa yang akan datang insyaallah wallahu a'lam.